kali masuk, bukan keluar ya, melakukan yang namanya kuliah malam. Lam. Ya, lagi sambil menunggu yang lain yang mau bergabung, mungkin akan sedikit ada informasi bahwa kalau akan ada nantinya live streaming juga, tapi khusus tentang hal-hal yang mengenai dengan musik terutama ya. Ya karena ini topiknya adalah psikologi kesehatan atau psikologi, kita akan lebih membahas streaming ini mengenai psikologi kesehatan ya. Ya, terima kasih yang bergabung. Apakah suara saya jelas? Kalau suara saya jelas, volumenya tidak akan saya tambah. Tapi pasti jelas dah ya. Oke. Ya, kemarin kita kesadaran aja, hadir nggak hadir ya kan. Oke, terima kasih ya. Yang mau hadir monggo, nggak hadir ya monggo ya kan. Bisa nonton offline atau satu HP nonton orang 10 gitu nggak masalah ya. Yang penting kita akan ada sedikit namanya itu kisi-kisi ya. Kita akan ada kisi-kisi soal yang akan kalian kerjakan pada saat melakukan ujian akhir semester. Oke ya. Di psikologi kesehatan sebetulnya sangat banyak sekali materi-materi yang harus dipelajari. Cuma karena kebetulan sudah saya buat di buku ya, topik tentang psikologi kesehatan ya secara umum ya, sebuah pengantar ya secara umum. Tapi alangkah baiknya kalau kalian juga mencari referensi-referensi, misalnya seperti jurnal ya, yang ya karena kita di dunia akademis mau nggak mau kita harus mencari informasi-informasi yang ilmiah, yang teruji secara ilmiah, biar diakui di dalam dunia akademis ya kan. Ya, kita sudah melewati berbagai macam pertemuan ya. Pertemuan kali ini kok malah nyanyi. Enggak, di dalam mata kuliah psikologi kesehatan ini ada perilaku ya, perilaku pasien ya, terutama pasien karena kita dalam bidang kesehatan ya. Kemudian ada persepsi ya. Kemudian sebetulnya ada lagi yang namanya kepribadian ya. Kepribadian itu tapi nanti akan masuknya ke psikologi komunikasi nantinya ya. Ada interpersonal, intrapersonal, intra ya, inter dan intrapersonal ya. Tapi kita tidak terlalu dalam karena ada kurikulum baru yang mengharuskan untuk mengajar ini loh, kamu itu harus ngajar pakai peta ini loh. Oke, saya ikuti ya. Mudah-mudahan kalian semua tidak merasa kecewa ya dengan apa yang sudah saya berikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus membahas apa yang namanya isu kesehatan kontemporer. Walaupun kemarin sudah 2 kali pertemuan kita sudah membahas ya, walaupun itu juga saya berikan 1 kali streaming, live streaming, satunya lagi saya masukkan di website saya. Silakan kalian baca, buka di GC-nya, Google Classroom-nya, Classroom-nya, dibaca ya, dibaca, dipahami. Kalau bingung, ini yang menjadi momok ini untuk saya pribadi sebagai pemberi materi itu kok tidak ada yang mau bertanya. Nah itu berarti kan kalian semua paham ya kan. Ya kalau zaman saya dulu kuliah rugi kalau nggak nanya, karena dosen itu memahami apa yang dia berikan, kecuali dia memberikannya bukan bidangnya. Misalnya kayak saya bidang psikologi, saya ngajarnya tentang
rancang bangun ya nggak masuk ya kan, walaupun saya paksakan saya cari informasi-informasi ya tetap nggak masuk. Saya di bidang musik misalnya, saya juga mengajar tentang tari misalnya, oh ya nggak masuk ya. Masuk tapi ada rel-rel khusus yang masuknya nantinya ya. Oke ya, udah nggak usah terlalu berlama-lama ya. Oke, kelas A, B, C ya, 3 kelas ya. Bagaimana, mau langsung kita mulai atau ada pertanyaan dahulu sebelum kita menunggu teman-teman yang lain? Ya minimal 30 sampai 40 baru kita mulai lah. Kelamaan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi psikologi kesehatan, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Disuruh nulis komen nggak mau ya kan, hemat kuota nonton drakor. Oh iya, ada paket deng, paket khusus untuk menonton wah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya kalau di YouTube juga ada paket unlimited ya, kuota ketengan itu bisa itu ya. Kembali lagi saya tekankan kepada kalian semua, jangan lupa untuk mengisi absensinya ya, karena itu akan saya rekap di akhir ya. Di akhir nanti akan saya rekap semua absensi kalian, akan saya kalkulasikan absensinya, akan saya laporkan ke bagian BAAK. Ingat, banyak betul yang harus diingat ya. Kita harus selalu berjalan sesuai prosedur. Jangan sampai kita berjalan tidak sesuai prosedur. Maksudnya seperti apa? Kereta api jalannya di rel. Ya, rel pun kereta api ada jurusannya. Jangan motong-motong kompas ya. Oke ya, 18, 19. Oke, nggak masalah. Siapa yang mau hadir ya hadir, ya enggak ya sudah ya. Isu kesehatan kontemporer. Kalau kita berbicara masalah isu kesehatan kontemporer, kita berbicara masalah kesehatan jenis atau berbagai macam. Wah, banyak sekali ya isu-isu yang terkait dengan dunia kesehatan. Salah satu contohnya seperti di awal kemarin kita berbicara masalah hipertensi dan jantung koroner. Hipertensi dan jantung koroner itu mempunyai keterkaitan yang sangat-sangat dekat ya. Walaupun tidak terlalu dekat ya, tapi pada umumnya isunya, kita kan berbicara masalah isunya, bahwa ketika individu mengalami hipertensi ya, itu ada di website saya itu, terjadi penyempitan, maka jantungnya akan bermasalah. Seperti apa silakan baca di website saya tidak akan menjelaskannya di sini ya, karena itu sudah pertemuan ke 11, 12, 13 kalau nggak salah itu ya. Karena memang pertemuan terakhir ini memang isu kesehatan kontemporer yang akan kita bahas hari ini itu adalah isu kesehatan kontemporer HIV, AIDS ya. Kemudian yang kedua masalah cancer, kanker. Terakhir itu tentang penyalahgunaan obat-obatan ya, sehingga menjadi terlarang ya, bisa dikatakan nafsa ya. Say no to drug, benar, say no to drug, jangan sekali-sekali kalian mendekati itu ya. Bagaimana, semakin susut aja ini yang nonton ini. Oke ya, saya nggak peduli, pokoknya kita langsung jalan aja ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke HIV atau AIDS? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Bagaimana? Belum ada yang tanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut saja. Nah, sebetulnya isu kesehatan kontemporer dari hipertensi, jantung koroner, obesitas, diabetes mellitus itu ada keterkaitannya ketika kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu HIV, cancer, dan penyalahgunaan obat ya. Obat cacing kalau dimakan banyak-banyak juga ya bermasalah ya kan. Nanti kisi-kisinya terakhir
Kalau kisi-kisi sekarang nanti sudah saya kasih tahu, live langsung ya kan. Terakhir aja ketika udah menit-menit ke 50 itu kan, biar kalian menikmati ya kan. Tenang saja, ini tidak ada iklannya. Ini khusus channel yang tidak ada iklannya ya. Jadi kalian menontonnya itu tidak terganggu oleh iklan. Oke, silakan kisi-kisi nanti ya. Nanti akan saya kasih kisi-kisinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk materi-materi dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan kali ini. Oh, kayak lagu aja. Pertemuan kali ini. Silakan. Bagaimana? Belum ada pertanyaan? Sudah 10 menit berjalan ini, belum ada pertanyaan. Berarti sudah paham semua ya materi yang saya berikan kemarin ya. Sebetulnya materi yang paling saya suka itu sebetulnya persepsi sebetulnya. Persepsi itu adalah materi yang paling keren menurut saya ya. Kenapa? Karena di persepsi itulah kadang kita mengalami sesuatu yang gimana ya? Sesuatu yang lucu. Misalnya seperti ini, ketika kita berjalan atau di rumah lah sendiri ya. Ini selalu saya contohkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita di rumah sendiri, tiba-tiba ada suara blorang gitu. Nah, kita langsung mempersepsikan, waduh, jangan-jangan. Tuh, kemudian kita bisa, sebetulnya persepsi itu bagaimana kita menilai secara langsung berdasarkan, ingat ya, menilai secara langsung berdasarkan ya, berdasarkan. Karena kalau kita belum ada dasarnya, kita belum bisa mempersepsikan apa yang kita alami secara empiris ya. Apa yang didasarkan itu adalah informasi, dan bahkan mungkin informasi itu bisa membuat kita menjadi sebuah sugesti. Nah, itu kalau sudah tersugesti, itu sudah bahaya ya. Pokoknya benar, harus apa yang saya katakan itu benar. Nah, itu kalau sudah tersugesti ya. Sugesti yang lebih tinggi lagi nanti masuknya menjadi doktrin. Wah, kalau udah doktrin saya nggak mau membicarakannya. Nanti kita masuknya ke psikologi komunikasi itu ya. Oh, sudah belajar kemarin kita ya. Nah, itu sudah di psikologi komunikasi. Itu ada resiliensi, kemudian ada stereotype ya, itu banyak itu yang kita bahas di psikologi komunikasi, ada di video saya yang lalu itu sudah ada itu di sana ya. Ya, itu persepsi itu saya sebetulnya lebih suka dengan persepsi. Karena kalau kita betul-betul memahami persepsi itu, kita tidak akan menjudge ya. Kalau kita memahami ya, dengan catatan kita memahami. Tapi kalau kita hanya tahu, ya saya nggak mau menyebutkan ya seperti apa contohnya, kalian sudah tahu sendiri contohnya seperti apa ya, persepsi ya. Karena kan di psikologi itu kan ada behavioristik, humanistik, sama psikoanalisis ya. Nah, ketika sudah berbicara masalah behavioristik, kalian melihat tingkah lakunya aneh saja udah, wah itu udah nggak beres ini, wah itu sudah, itu ya. Itu salah satu contoh persepsi ya. Lihat dia dandanannya aneh dikit, wih, wah ini nakal nih, ya. Itu ya. Kayak ada pepatah itu, jangan menilai buku dari covernya ya. Kalau covernya jelek tapi isinya bagus, tapi kalau covernya bagus isinya jelek, kalau yang lebih bagus lagi itu covernya, cover apa bahasa Indonesia aja ya, covernya bagus, isinya juga bagus, nah itu baru bagus. Ya, itu persepsi. Kemudian kita masuk kemarin itu kita rehearsal ya. Perilaku dengan sikap. Itu juga menjadi sebuah menjadi sebuah pasangan ya antara sikap dengan perilaku. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku ya. Itu silakan dibaca di materi-materi sebelumnya ya. Selalu saya mencari-cari, ada pertanyaan nggak sih, ternyata kalian paham semua ya, berarti saya berhasil ya kan kalau kalian paham ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi-materi yang kemarin? Simple kok materi-materi kemarin.
Apalagi kita berbicara masalah perilaku pasien kemarin ya. Perilaku pasien itu seperti apa ya. Ada yang dia tersugesti lah, wah kamu, wah hati-hati kalau makan ini nanti akan itu. Wah sudah tersugesti. Itu ada ya, kemarin kita berbicara perilaku itu ya. Ada ya. Wah nggak tahu, silakan baca saja ya. Oke. Silakan duduk manis, bikin minuman kesukaannya ya. Karena kita akan masuk ke dunia penuh isu. Kita masuk ke dunia kontemporer. Kontemporer yang ya jangan menganggap kontemporer sesuatu yang asal-asalan, tidak. Kontemporer di sini kita berbicara masalah sesuatu yang sebetulnya itu sudah lama tapi sering terjadi. Ya, dan banyak yang mengalaminya. Nah, itulah makanya dikatakan isu kesehatan kontemporer. Jadi isu-isu tentang kesehatan yang memang sebetulnya ada, tapi kita sebetulnya nggak kaget lagi. Sakit apa? Sakit A. Oh, kadang-kadang kita langsung spontan. Oh, paling dia kurang ini, kurang. Itu maksudnya kontemporer di situ ya. Bukan kontemporer penyakit yang aneh-aneh, itu enggak ya. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu HIV. Human Immune Virus. Jadi, kalau kita berbicara masalah HIV ini penyakit yang memang betul-betul udah lama sekali HIV ini, atau AIDS ya. HIV itu virusnya ya, HIV penyakitnya AIDS ya, hati-hati. Jangan terbalik kayak kemarin, tenaga medis sama paramedis. Jadi HIV itu virusnya, virus bahasa Inggris lagi. Virus yang menyerang imun manusia. Ya. Human Immune Virus. Nah, penyakitnya adalah AIDS. Nah, penyakit AIDS ini yang disebabkan oleh virus HIV. Wah, bahasa Indonesia aja ya. Itu sangat menakutkan efeknya. Dia jangka panjang tidak langsung terlihat, tetapi ketika sudah kena, dia akan menggerogoti sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Semua yang ada dalam tubuh kita akan habis. Yang tadinya gemuk, cabi, menjadi kurus, tirus. Ya, habis, benar-benar habis. Karena digerogoti oleh HIV, oleh virus itu. The virus. The virus sangat berbahaya sekali. Apa sih penyebab HIV itu? Nah, ini yang sebetulnya kalian udah tahu ya. Cuma kita sharing saja ya. Saya sifatnya tidak menggurui. Mungkin kalau ada yang menonton secara offline di sini nanti bisa memberikan tambahan komen di bawah. Oh nggak gitu, gini loh ya. Saya berterima kasih sekali ya. Pangestu pun. Ya, penyebabnya yang pertama itu adalah mungkin agak sedikit ini adalah berhubungan intim yang tidak sehat ya. Saya tidak menjelaskannya seperti apa ya, nanti akan terkena sesuatu dan lain hal ya. Kalian bisa baca nanti di website, akan saya buatlah penjelasannya. Kemudian yang kedua itu penyebabnya adalah bertukar atau memakai satu jarum suntik. Nah, dalam proses pemakaian jarum suntik ini ya, nah gini prosesnya gini, jarum suntik itu ya. Ketika ada jarum suntik disuntikkan ke tubuh pasien yang mengidap AIDS atau yang terkena virus human immune tadi ya, HIV. HIV, wah ini susah ya ngomongnya, lidahnya ya. Itu dia menempel karena itu logam kan, masuk menempel, kemudian jarumnya itu tidak dicuci lagi, tidak disteril, atau harus dibuang sebetulnya. Itu dipakai lagi untuk orang lain lagi, udah kena, udah masuk dia virusnya udah masuk ya. Nah, kemudian efek-efek lainnya penyebabnya itu
yang paling umum hanya dua itu ya. Saya tidak akan menjelaskan banyak-banyak karena kita tidak terlalu fokus ke sana ya. Itu nanti kalian akan menjadi pencatatan dalam coding ya. Oh, virus ini kodenya apa ya? Ada penyebabnya kan, kalian bisa memahami secara epidemiologinya nanti ya. Itu lebih fokus kalian ke epidemiologinya. Ini kita berbicara masalah psikologinya. Nah, dari penyebab itu ya, kemudian ada lagi penyebab yang lainnya dari ibu yang kena, maaf ngomong, yang hamil ya. Kemudian ibunya terjangkit virus, terjangkit AIDS. Kemudian anaknya otomatis kena virus ya, kena HIV atau HIV. Itu tiga itu saja ya saya jelaskan ya. Nah, kita berbicara masalah dampak psikologis yang terjadi. Nah, dampak psikologis yang terjadi, ingat, kita berbicara masalah resiliensi, kita berbicara masalah interaksi sosial, kita berbicara masalah komunikasi ya. Itu akan terjadi yang namanya pembatasan secara sosial. Pembatasan sosial berskala berskala apa ya? Ya itulah pokoknya akan terjadi. Jadi yang individu satu, ini saya contohin, ini individu yang normal nih. Ini individu yang maaf kamu terkena HIV tadi. Kemudian akan terjadi pemisahan jarak. Dampak secara psikologis, dia akan menjadi introvert. Introvert itu apa? Dia akan menutup diri. Syukur-syukur dia mengisolasi diri ya. Itu akan kita jelaskan nanti di corona terakhir ya. Nah, itu akan mengakibatkan dia menjadi depresi. Nah, depresi yang terjadi pada umumnya ada dua secara psikologis. Apa? Dia akan introspeksi diri. Ya, ini depresi, kita bicara depresi ya. Introspeksi diri, kemudian menyadari kalau dia itu tidak berguna bagi masyarakat. Maaf ngomong, dia akan melakukan self injury. Ya. Bahkan mungkin sampai ke suicide ya. Oke ya, itu mudah-mudahan tidak ada ya, tapi biasanya ada. Kemudian yang kedua itu dia akan mencari perhatian, need atensi. Need atensinya dia akan yang namanya defusi. Dia akan menjadi delusi. Ya. Sehingga proses-proses need atensi yang terjadi kepada individu itu akan, ingat tadi yang pertama kita berbicara masalah persepsi. Ketika melihat behavior seperti itu, akan terjadi yang namanya dia akan betul-betul diisolasi secara sosial. Mungkin dia dibuang ke tempat yang sangat jauh ya. Mungkin dia mungkin dia dipasung ya, sehingga tidak boleh bertemu dengan individu lain yang sehat. Itu yang biasanya terjadi secara psikologis seperti itu. Itu juga mempengaruhi yang belum, maaf ngomong, yang tidak kena, individu yang tidak kena, bukannya belum kena ya, maaf ya. Yang tidak kena itu akan menjadi paranoid, ketakutan. Karena informasi-informasi yang kurang itu harus segera terjadi apresiasi dan sosialisasi. Gini loh, penyebab tertularnya HIV itu pertama dari apa tadi? Yang pertama, ada yang masih ingat? Saya lupa loh. Oke, yang pertama itu adalah hubungan seks atau hubungan intim yang tidak sehat. Saya tidak usah menjelaskan seperti apa. Kemudian yang kedua, bertukar jarum suntik. Yang ketiga, maaf ngomong, dari ibu hamil mengandung yang terkena virus, bahasanya, itu akan otomatis langsung menularkan kepada jabang bayinya. Itu
proses penularannya. Ya, sekali lagi itu proses penularannya. Walaupun ada lagi misalnya dari dari cairan sperma individu yang kena HIV, itu bisa ya. Di situ apalagi ya gitulah ya, saya tidak mau menjelaskan itu ya, itu masuk ke psikologi seksualitas ya, bukan ranah saya. Nanti saya tanya sama dokter Boyke ya. Lebih pastinya ya. Siap ya dok. Oke, itu ya. Jadi pendapat informasi-informasi apresiasi yang belum didapat oleh masyarakat tuh adalah bahwa penurunan HIV itu kita bersentuhan itu akan kena. Tidak, kita bersentuhan dengan yang mengidap HIV, yang terkena HIV dan mengidap AIDS, itu bersentuhan tidak, kena keringat pun tidak ya, dan air ludahnya pun tidak, kecuali yang tadi ya, kita ada luka, dia ada luka, lukanya terinfeksi ya kita kena. Tapi kalau bersentuhan secara normal, bersalaman tidak ya. Ya kita harus memahami itu ya. Karena apa? Itu dampak secara psikologis. Dampak secara psikologis ketika melihat dan ketika mengetahui bahwa dia terkena, itu tiba-tiba langsung paranoid. Nah, otomatis kan si individu yang terkena tadi secara psikologis dia akan merasa aduh, tapi nggak gini juga sih, kaget. Nah, gitu kan. Karena proses-proses komunikasinya menjadi terputus, ketakutan. Alasannya ya udah ya nanti oh maaf aku ini tuh. Padahal sebetulnya kalau cuma ngobrol biasa, apalagi sekarang social distancing, ngobrol jarak 1 meter, nggak mungkin tertular HIV ya. Itu dari informasi yang saya baca ya, dari beberapa jurnal ya. Itu. Jadi itu HIV. Ya, pengobatannya untuk HIV ini sampai sekarang ini sudah ada pengobatannya ya. Banyak, silakan kalian baca ya. Karena saya tidak membahas masalah epidemiologinya ya. Saya membahas masalah dampak psikologis yang terjadi. Bagaimana dampak psikologisnya? Itu dampak psikologisnya akan terjadi proses paranoid. Paranoidnya bagi yang belum kena loh. Kalau yang sudah kena menjadi menutup diri, introvert. Yang tidak kena, yang tidak kena, individu yang sehat, individu yang terkena, individu yang sehat malah paranoid. Individu yang terkena itu dia akan menutup diri, menjauh. Ini jadi paranoid, menjauh sambil ngata-ngatain, ngatainnya dalam hati ya. Itu dampak psikologisnya. Ingat, kita berbicara masalah psikologi kesehatan, tidak berbicara masalah epidemiologi ya. Jadi kalau berbicara masalah epidemiologi ya saya angkat tangan ya. Itu banyak yang harus dipelajari ya. Itu. Jadi proses terjadinya masuknya HIV itu seperti itu ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana gejalanya, bagaimana penyembuhannya, bagaimana penyebabnya, itu di mata kuliah epidemiologi ya. Mortal dan morbid itu kalian belajar ya, mortalitas sama morbiditas ya, itu kalian belajar nanti ya. Baiklah, untuk HIV dan AIDS ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk ke cancer, kanker dan nafsa. Bagaimana? Saya tanyakan. Ntar saya mau ke belakang dulu ya. Besar sekali.
Oke. Akhirnya datang juga. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Halo Pak Haris, belum nguyu ya mau? Ya, bagaimana? Ada yang tanyakan masalah HIV atau virus human immunity? Belum ada ya. Kita masuk ke, mungkin ada yang bertanya, silakan. Everybody. Everybody say it's the day of my life. Bagaimana? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita masuk ke yang kedua. Ini juga adalah kontemporer ya. Kontemporer di sini berarti gini. Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Kita tahu bahwa penyakit kanker aja ya. Lidahnya agak kurang ya kalau ngomong bahasa Inggris tuh. Bahwa kanker ini malah kadang dijadikan sebuah anekdot. Wah, lagi kanker nih, kantong kering. Sadap. Garingnya agak lucu ya, udah gak usah ketawa ya. Lagi kok hilang aja. 12. Tadi 19. Hadir Pak, drive lift. Hadir Pak, lift. Hadir Pak, lift ya kan. Oke, nggak masalah. Dosa saya diambil kalian semua ya kan. Jadi enteng saya kan. Karena kalian kan memikirkan dosa dan pahala, saya enggak. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke kanker. Kalau kita berbicara masalah kanker, kita berbicara masalah sel-sel yang di dalam tubuh yang mati. Sel-sel dalam tubuh yang mati. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini. Gini. Ketika kita melihat prosesnya secara epidemiologi, kalian belajar ya, terkena kanker, itu sel-sel yang ada dalam tubuh CD4-nya itu mati, ya, itu mati semua, ya, mati semua, sehingga tidak bisa membentuk imun dalam tubuh. Nah, dalam cancer atau kanker ini, itu penyebabnya itu banyak sekali sebetulnya. Salah satunya saya juga kemarin tadi barusan surup tadi baca, ternyata salah satu penyebabnya adalah obesitas. Hati-hati ya, obesitas ya, hati-hati. Jadi Siti ngajak kencan. Obesitas ya. Obesitas ya, atau ya seperti itu ya, maaf ya. Ini saya baca di sebuah jurnal ya. Ya, berbahaya sekali. Saya juga ternyata obesitas juga menyebabkan salah satu penyebab kanker ya. Salah satu penyebab ya. Saya juga baru tahu tadi baca. Ketika perpindahan antara siang dan sore dan malam, baca. Oh, kok obesitas juga? Karena kita sudah belajar kemarin kan tentang obesitas kan. Intinya seperti itu. Kemudian ada lagi ketika kita berlebihan terkena UV, ultraviolet, sinar matahari. Nah, jadi kita boleh, kita kan kena di garis-garis peristiwa nih, bagus nih sinar matahari bagus, tapi ya berlebihan akan mengganggu sel-sel yang ada di kulit kita. Kenalah kita kanker kulit. Nah, itu ceritanya. Nah, ada juga di negara misalnya Finlandia nih, ya, Alaska misalnya ya. Itu malah rentan terkena kanker. Karena apa? Dia jarang terkena sinar matahari. Jadi, vitamin D itu berlebihan tidak bagus. Tidak mengkonsumsi atau kurang juga kurang bagus. Sama kayak gini deh. Ya, kita agak sedikit out ya. Apa namanya itu? Mabok. Sampai dioplos ya kan, sampai apalah yang dioplos, ya, nggak mau nyebutkan merek ya. Kecuali dia mau endorse ya. Ya, kita minum kopi sebaskom aja mabuk lo pasti. Muntah pasti. Jadi intinya gini, the advice-nya. Kalau kita melakukan sesuatu itu berlebihan, itu juga akan merusak kita. Ya, sesuatu yang berlebihan itu akan merusak. Ya.
Oke, kita lanjutkan ya, nggak usah banyak-banyak cerita-cerita yang bertele-tele ya. Jadi gini, ketika kita berlebihan terkena UV atau sinar matahari, ya itu akan merusak sel-sel yang ada dan membunuh sel-sel yang ada di lapisan kulit kita, sehingga kita akan terkena yang namanya kanker kulit. Kemudian getah bening, ya. Kemudian kanker hati, banyak sekali penyakit. Kalian belajar di epidemiologi ya, saya tidak mau menjelaskannya panjang lebar karena saya nggak ngerti. Saya psikologi, khusus psikologi ya. Ya, lebih baik saya jujur daripada saya beralasan, wah saya ini gini. Udah jujur aja, nggak tahu, udah selesai kan. Lebih baik jujur walaupun pahit tapi hasilnya menyenangkan. Ketika kita berbohong, nah kita berbohong nih sekali nih. Ya, kita berbohong nih sekali. Aman. Kita dihadapin lagi. Itu kalau dalam psikologi itu namanya self defense mechanism untuk yang pertama. Tapi yang kedua, jebret, kita mau mengamankan lagi dengan berbohong. Jadi kebohongan itu ditutupi dengan kebohongan akhirnya menjadi kebiasaan kita berbohong. Nah, jadi ya nggak bagus. Kalau ketahuan, wah malunya setengah mati itu. Asli kalau ketahuan. Wah, gini loh. Apalagi ada dalam teori psikoanalisa itu namanya proyeksi. Proyeksi itu ada sesuatu yang tidak dia lakukan, tapi dilakukan orang lain. Dia menceritakan kepada orang lain, dia yang melakukannya. Ya. Jadi gini, saya kemarin jalan-jalan ke Eropa, padahal dia cuma dengar cerita, nongkrong, temennya cerita, kemarin aku dari Eropa ini. Wah, karena dia pengen ya, obsesi kompulsif tadi, ketemu temennya juga, cerita, wah di Eropa itu ya gini. Syukurnya kalau temennya belum pernah ke sana, tapi kalau temennya udah pernah dan sering nonton misalnya televisi atau media platform digital, wah malu itu ya. Jadi hati-hati ya, proyeksi itu hindari. Self defense mechanism itu kadang-kadang bisa dipakai, tapi coba yang kreatif gitu loh. Umumnya kalau self defense mechanism umumnya seperti ini nih contohnya, self defense mechanism itu ya. Ketika kalian datang telat ke kampus, wow udah ini kan, kuliah itu sudah setengah jam, datang telat, wah pak maaf pak, tadi ban motornya pecah. Nah itu salah satu self defense. Tapi kalau tiap hari alasannya itu, berapa ban motor yang kalian ganti, kok pakunya banyak banget ya kan. Nah, carilah alasan yang masuk akal gitu loh. Self defense mechanism itu biasanya improvisasi dia untuk menjawab apa ya, seperti itu ya. Ya itu intermezzo saja. Ya, cancer seperti itu, kanker. Nah, umumnya ya, dari isu kesehatan kontemporer yang pertama sampai yang sekarang, itu salah satu penyebab yang paling rentan, yang paling umum itu karena imunnya turun. Imun turun itu dikarenakan kita kurang gerak dan beraktivitas fisik. Jadi kita harus selalu berolahraga. Intinya kita harus selalu berolahraga. Kalau kita tidak berolahraga, ya wes bablas angin nih, ya kan. Gerak fisik apalah, jalan gitu kan, naik turun tangga, keliling rumah ya kan. Yang penting gak ada gerakan fisik ya, apapun olahraganya ya. Saya tidak memaksa harus apa. Bersepeda boleh, ya sepeda di pinggir ya, jangan tengah jalan, tabrak mobil nanti tengah jalan ya. Di pinggir jalan ya kalau naik sepeda ya. Oke ya, jadi itu ya, intinya kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu berolahraga, bergerak fisik. Baiklah, kita sudah mau tahu sedikit penyebabnya. Sekarang dampak psikologisnya di isu kesehatan kontemporer. Dampak psikologisnya ketika orang terkena cancer, maaf ngomong misalnya cancer yang menyebabkan kebotakan. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana dampak psikologisnya yang terjadi. Sama kan? Intinya sama. Kadang-kadang ketika sosialisasi, apresiasi, dan pengetahuan kurang atau belum dapat atau belum diterima, maka akan menjadi judges yang hebat.
judge bau aja kalah ya kan. Sehingga timbul fitnah, kata-kata yang kurang sedap. Masakan aja kalau kurang bumbu gak enak, tapi kalau kebanyakan bumbu juga gak enak kan. Nah, hiperbola, lebay kalau bahasa ininya, kalau bahasa sekarangnya ya. Jadi gitu. Wah, udah 9 yang nonton. Oke, tidak masalah. Oke, kita akan terus melanjutkan apa yang harus kita pelajari. Ya, itu skit buat itu ya. Jadi gini, secara psikologis terjadi lagi proses paranoid dan introvert. Ya, introvert. Penyebab internalnya seperti apa, eksternalnya seperti apa, malah seperti itu yang terjadi dalam dunia psikologi. Karena apa? Orang-orang yang, maaf ngomong, terkena cancer itu pasti dia akan ditutupi oleh keluarganya. Ya, itu hebatnya the power of family ya, harusnya ya. Ya, keluarga selalu menjaga keluarganya, lingkungannya untuk selalu nyaman dimanapun berada ya, walau apapun yang terjadi selalu ditutupi. Itu jadi cancer. Baiklah, ada yang bertanyakan untuk HIV dan cancer? Kita berbicara dampak psikologisnya ya, karena kita dalam koridor psikologi kesehatan, bukan koridor epidemiologi. Kalau bertanya bagaimana caranya mengatasi ini, ya itu tanya pada mata kuliah epidemiologi, jangan mata kuliah psikologi ya. Salah kamar. Kita mau ke kamar kecil, kebelet, pasti fokus kan. Oh saya cowok, maksudnya gue cowok, cewek masih cewek. Pasti fokus, nggak mungkin nggak fokus, karena kita sudah menyadari. Seperti itu juga isu kesehatan kontemporer, kita sudah menyadari penyakit itu ada gitu loh. Tapi kenapa selalu kita mengabaikan? Pola makan kurang bagus, aktivitas fisik kurang, kemudian selalu berprasangka jelek ya, negative thinking, itu juga mengganggu psikologis ya. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah paham semua ya? Biji mana? Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ini yang saya sempat melakukan penelitian ini juga, tapi di reject aja. Yaitu tentang penyalahgunaan obat-obatan atau nafsa ya. Sempat saya melakukan penelitian ini ya, cuma di-cut ya, karena sesuatu dan lain hal lah ya, masalah etika dalam meneliti ya. Dalam penelitian itu juga harus ada etika. Nanti kita ketemu di mata kuliah metode penelitian kesehatan ya, metopen. Kita bertemu di mata kuliah itu ya. Penyalahgunaan itu kita berbicara dampak psikologis ya. Ingat ya, kita berbicara masalah dampak psikologis. Kenapa dia sampai menyalahgunakan? Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, langsung saya tidak mau berbasa-basi, saya maunya langsung. Basa-basi itu secara teori dia menghafal, dibaca, ditanya lagi, itu yang dijaya, belum pernah mengalami, belum pernah pakai sendal, ngajarin pakai sendal gitu loh. Nah, ya, maksudnya itu bukan secara aplikasi ya, tapi secara sharing maksudnya itu. Tidak harus dia sudah menjadi ex-user ya, tidak harus ya. Nanti saya nggak mau nyebutinnya lagi, kasus itu nanti viral video saya ya. Langsung ditutup channel saya. Adalah pokoknya ya, yang dia mau menceritakan ini, dia melakukan itu dulu. Kalian tahu sendirilah ya seperti siapa dan bagaimana dan mengapa dan di mana itu ya, saya tidak mau menceritakannya. Gampang kalau mencari viral ya, tinggal ceritain itu aja viral pasti. Langsung dipotong-potong udah kena saya kan. Oke, kita lanjut ya. Penyalahgunaan obat. Salah satu contoh di dalam rumah sakit ya, ini kita berbicara secara umum dulu ya, nanti psikologis, dampak psikologisnya. Ada yang namanya anestesi ya.
dalam proses untuk mengoperasi biasanya. Nah, anestesi itu biasanya menggunakan, yang saya tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman yang menonton ini tahu, dijelaskan ya, teman-teman perawat, teman-teman dokter ya. Itu yang saya tahu itu adalah morfin. Dia memakai dosis tertentu. Ya, memakai dosis tertentu. Ini udah jam berapa ini ya? Kita jam 8 tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Biasakan disiplin ya. Kita memakai dosis mereka memakai dosis tertentu untuk memberikan selalu di akhir-akhir Adit Subarkah ini ya. Oke, kalau saya nggak masalah ya. Ketika kalian kerja jam 7, kalian masuk jam setengah 8, diulang 1 bulan, dipecat. Ya, itu. Saya hanya memberikan sebuah informasi. Semalas-malasnya saya berusaha untuk tepat waktu. Saya ada acara jam 7, saya tidur jam 5, saya nggak tidur. Tidur jam 5, tek bangun setengah 6. Tidur jam 5, merem dikit, bangun. Karena jam 7 udah acara. Nah, itu namanya tanggung jawab. Tapi terserah ya, saya hanya memberikan sebuah pengalaman saja. Kalau misalnya dulu saya kuliah pagi jam setengah 8. Antara tidur pagi dengan kuliah pagi itu selalu terjadi tabrakan. Ya, pasti tabrakan. Karena apa? Malam latihan sampai pagi jebret, tiba-tiba udah jam 6, kuliah jam setengah 8, tidur di kelas. Itu dulu. Sampai dibangunin. Kadang-kadang malah nggak dibangunin. Ya itu tadi. Saya berusaha untuk tepat waktu ya. Ya itu cuma informasi saja ya. Takutnya nanti kalau di tempat-tempat lain, pengajar yang lain itu merasa tersinggung ketika kalian telat ya. Apalagi online enak sekali tuh. Bisa nonton offline-nya juga kan. Ya, informasi saja ya. Kembali ke penyalahgunaan obat. Salah satunya morfin. Nah, dosisnya yang diberikan itu sudah khusus. Diberikan untuk anestesi. Anestesi selama berapa jam sesuai dengan kebutuhan untuk operasinya. Biasanya kalau sudah anestesinya habis, wah itu udah sakitnya. Baru masuk ke obat-obatan kimia ya. Painkillernya masuk ya, painkillernya masuk. Nah itu. Kemudian saya tidak mau menyebutkan nama obat-obatnya ya. Silakan cari di website, nanti akan saya buat juga di website ya, jenis-jenis obat-obatan terlarang itu ya. Atau kalian juga sudah belajar sih di promosi kesehatan ya, sama epidemiologi lagi sudah belajar kalian. Nah, di situ ada berbagai macam proses yang membuat dia ingat ya, ini berbicara masalah penyalahgunaan ya. Menyalahgunakan. Kembali lagi ke dampak psikologis. Hal yang paling atau pemantik tidur. Pemantik yang paling sering mengundang atau mengajak atau istilahnya itu menuju ke sana itu adalah pertama masalah bullying. Yang kedua masalah asosial, dijauhkan secara sosial. Yang ketiga adalah masalah internal family ya, masalah komunikasi. Yang keempat, maaf ngomong, biasanya masalah sama internal family tapi yang lebih krusial lagi ya, saya tidak mau menjelaskan di sini ya, terlalu sara itu nanti itu, sehingga dia tidak bisa atau tidak mempunyai pegangan harus kemana. Kayak gini misalnya, di awal tadi kan saya bilang saya psikologi, saya musik, tiba-tiba saya disuruh ngajar matematika, ya bisa kayak saya kemarin bertanya, sharing sama ada satu channel bagus nih channelnya, namanya apa channelnya ya, Open Mic, Open MIK, itu bagus tuh channelnya Mas Agung.
pertanyaan seputar yang sering ditanyakan. 3 kali 4 tidak sama dengan 4 kali 3. Akar pangkat 3 kali 2 tidak sama dengan 2 kali akar pangkat 3. Itu silakan nonton di sana ya. Bagus itu. Kebetulan saya langsung bertemu sama konten kreatornya, jadi saya langsung berbicara gini walaupun tidak full saya berbicara ya. Halo Mas Agung. Ya, Mas Agung Bimo. Sip. Brodaan. Jos pokoknya. Open mic. Oke. Jadi gitu penyalahgunaan secara psikologis. Misalnya dalam keluarga, masa kecilnya hidupnya kurang nyaman. Ada biasanya, banyak sih artis-artis yang mengalami seperti itu ya, banyak. Malah bahkan dibikin film ya, prosesnya itu ya. Nah, kemudian dari masa kecil dia yang kelam itu, akhirnya dia ketika dewasa, dia merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya. Akhirnya dia mencari tempat yang menurut dia nyaman. Karena dari kecil filternya tidak ada. Ya syukur-syukur dia berteman dengan temannya yang betul-betul jaraknya ya aman lah ya. Tapi kalau yang belok-belok, dia belum memahami, belum tahu rambu-rambunya, masuk. Udah gini aja, nanti juga sehat. Ya sehat sekali, dikasih gratis, lama-lama apa? Kalian harus bayar. Nah, ketika sudah yang namanya kalian kecanduan secara psikologis, apapun akan kalian lakukan untuk memenuhi hasrat kalian itu. Ya. Enak ya, Pas. Nah, karena di dekat saya ada yang makan Indomie, makan noodle ya. Hasrat saya menjadi lapar. Makan. Hasrat ya. Gagal diet saya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Aku cinta, semua cinta. Jadi itu dampak psikologisnya. Dikasih udah pakai ini aja. Gratis kok. Wah. Tap. Ketika sudah mencapai titik dia harus akhirnya bayar. Wah, ini bro. Kemarin itu ini ya, bahasanya gitulah ya. Nah, saya memberikan edukasi ya buat teman-teman ya. Bagi yang online maupun yang offline. Wah, barangnya terbatas, bro. Jadi sekarang udah mulai bayar. Nggak gratis lagi kayak kemarin. Bayar murah, lama-lama jadi mahal. Terus nyandu, uangnya habis. Apa yang dilakukan? Ya, itulah. Apapun dilakukan untuk memenuhi hasratnya itu. Jadi jauhi narkoba. Narkomeng. Jauhi. Apa narkomeng? Narkotika dan cimeng. Narkotika, narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Say no to drug ya. Itu penyalahgunaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Semoga nggak kopi kanan nanti ya. Semoga nggak salin kanan. Salin kanan. Kalau di bahasa Inggris kan apa? Copyright. Iya, salin kanan kan? Soalnya ada yang nyetel TV banter banget deh. Iya, lagunya itu loh. Wow. Silakan kalau mau tanya. Sebelum kita masuk yang terakhir yaitu virus corona COVID-19 SARS-2. Very disaster body. Masih ada pas Indominya, Pas? Hah? Masih ada. Tinggal itu sama Indomie. Indomie sama sukses. Jangan nyebut merek. Nah. Itu lain itu kalau sering gitu. Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Kita lanjut yang terakhir adalah kalian sudah tahu apa yang namanya COVID-19 ya, coronavirus. Dan sekarang informasinya banyak varian-varian baru.
saya tidak berbicara masalah bagaimana penyebab bla 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 blanya. Kita berbicara masalah dampak psikologis. Ketika terkena COVID, secara psikologis akan terjadi yang namanya disosial. Secara sosial dia akan. Bahkan yang parahnya lagi, nah, dia baru tahu makan pakai tangan, tapi ngajarin orang makan pakai sendok, ngomongin orang makan pakai gini loh cara makan pakai sendok, tapi dia biasa makan pakai tangan. Kadang bisa menjadi bisa menjadi aib keluarganya. Secara psikologis seperti apa? Ya kalau yang kuat, no problem. Tapi kalau yang nggak kuat, ya balik mundur lagi, depresi, stres, bla 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 bla, ribut. Itu secara psikologis sangat berbahaya sekali. Coronavirus ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana cara pencegahan segala macam ya, kalian kan belajar di epidemiologi ya. Saya berbicara masalah dampak psikologisnya. Bagaimana cara mengatasinya? Cool, calm, tenang, relax, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Selalu menjaga protokol kesehatan. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, saya tidak mau menjelekkan siapapun. Intinya tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan, kembali berolahraga ya kan. Aktivitas fisik, makan yang sehat ya kan. Kemudian ya pola hidup yang teratur itu akan bisa kita mengcounter masuknya atau terkena virus corona. Minimal kita tercounter. Kayak ada yang bilang, obatnya apa? Pete. Makanlah pete, pasti orang menjauh. Makanlah jengkol, pasti orang menjauh. Nggak usah social distancing, kita makan jengkol, makan pete, nggak pakai deodoran, udah. Pasti orang menjauh itu kan. Ngerti kan maksudnya kan? Nggak usah saya sebutkan, nanti Sarah ya. Udah, tapi enggak, itu cuma anekdot saja ya. Dengan kejadian seperti itu, wah, pasti menjauh. Karena bau. Ya kan? Oke, sampai sini ada yang bertanya kan? Sebelum kita masuk ke kisi-kisinya. Belum ada ya? Oke. Wah, lega saya. Oke, itu pertanyaan yang magnifico. Terpuruk. Loh, sekarang ini kan sudah ada platform digital. Pakailah dong sarananya platform digital. Ya kan? Kita kan paranoid nih, kita takut nih. Kita tidak harus bertemu dengan dia kan? Kita pakai platform digital dong, bantu secara sosial media. Ya, ayo dukung ini, ayo ini sini ya. Orang juga kan sekarang malas juga ketemu. Takut virus corona malah, ya kan? Jadi gunakan user brain. Ya. Jangan wah terpuruk ini pertanyaan, itu sebetulnya pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau dulu pertanyaan itu diajukan sebelum corona, panjang jawabannya. Tapi kalau pas corona ini pakai platform digital dong. Ya. Jawabannya itu. Kasih support secara tertulis. Bisa voice, bisa visi. Ya. Nggak harus ketemu tatap muka langsung. Belum ada? Yang lain? Jadi kisi-kisinya seperti ini. Kisi-kisinya itu kalian akan menjawab pertanyaan melalui Google Classroom. Baik mata kuliah biostatistik dan mata kuliah psikologi kesehatan. Itu akan saya buat soal multiple choice pilihan berganda antara 20 sampai 40 soal dan itu langsung keluar nilainya. Absennya juga nanti bisa secara online dan offline. Jadi kalian hanya datang ke kampus, saya mau absen. Ya. Tapi ingat jejak digitalnya ada. Ya. Jangan berbohong. Kalau kalian berbohong ya ketahuan saya ada jejak, oh ini yang absen ini. Karena kan absennya kan saya kasih batas waktu, langsung saya tutup. Walaupun yang kemarin-kemarin nggak saya tutup sengaja. Kan kelihatan jamnya. Ya.
Oh, absen. Kuliahnya hari ini, 2 hari ke depan baru absen ya kan? Nggak masalah. Sadar, kalian jujur, top. Jadi itu kisi-kisinya ya, semua yang kita pelajari. Ya, semua yang kita pelajari. Pakai GC kan kalian bisa open book kan? Kalau saya kasih soalnya ke kampus, open book juga repot. Kalian mau ke kampus, prokes, udah pakai GC aja. Ya, Google Classroom. Memanfaatkan digital platform. Oke? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita pada mata kuliah psikologi kesehatan ini, pertemuan terakhir? Belum ada? Tidak ada? Bingung mau tanya apa? Baiklah, terima kasih sudah menonton isu kesehatan kontemporer, HIV, kanker, corona, no way. Ya, secara psikologis, dari sudut pandang psikologis tadi bicara. Sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, berolahraga, ya kan, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Sampai bertemu di lain mata kuliah dan kesempatan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ciao.